Ma'asyiral muslimin, ketika kemudian terjadi syafaatul uzma, Nabi memberikan syafaat kepada manusia, disinilah permulaan hisab. Permulaan hisab di sini. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan." Yatadzakkarul insan. Ketika Allah datang ke padang mahsyar menemui manusia, sebagian ulama akidah mengatakan, apakah Allah terlihat di padang mahsyar ataukah Allah tidak terlihat di padang mahsyar? Adapun di sorga tidak ada khilaf di antara ulama bahwa seluruh penduduk sorga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi khilaf di padang mahsyar, apakah orang-orang kafir juga akan melihat Allah? Pendapat yang kuat, hanya orang-orang yang beriman yang akan melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hanya orang-orang yang beriman melihat Allah, orang-orang kafir terhalang. Sebagian ulama mengatakan orang kafir melihat Allah, tapi melihat dengan penglihatan kemarahan, seperti seorang pesakitan yang duduk di kursi pengadilan, kemudian hakim siap mengetukkan palu keputusan. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang dengan kemarahan. Allah marah ketika itu, yang belum pernah marah sebelumnya dan belum pernah marah setelahnya. Marah yang besar. Allah datang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika datang, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar jahanam itu ditampakkan di hadapan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, waji'a yauma idzin bi jahannam. Ketika itu neraka jahanam didatangkan di hadapan manusia. Subhanallah. Dan jahanam itu punya tali kekang. Seluruh tali kekang jahanam itu, tali kekangnya itu jumlahnya 70.000. Saking besarnya diseret malaikat. Setiap satu tali kekang yang nyeret 70.000 malaikat juga. Tali kekangnya 70.000, setiap tali kekang yang nyeret 70.000 juga malaikat. Anda bisa bayangkan tuh besarnya jahanam itu, diseret oleh malaikat, kemudian dihadapkan di hadapan manusia. Setelah itu dibentangkan satu jembatan mengarah ke dalam sorga. Itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Bada'al hisab. Disitulah permulaan hisab. Ma'asyiral muslimin, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika itu manusia baru paham, baru ingat, baru sadar. Kenapa di dunia dia tidak sholat? Kenapa di dunia dia maksiat? Kenapa di dunia dia minum khamar? Kenapa di dunia dia berzina? Kenapa di dunia dia makan riba? Kenapa di dunia dia memutus tali silaturahim, meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan? Baru mereka ingat. Tapi ingatnya mereka tidak ada faedahnya, karena manusia kemudian digiring sesuai dengan apa yang mereka. Kalau mereka Yahudi kemudian dikumpulkan dengan Yahudi, kalau mereka Nasrani dikumpulkan dengan Nasrani. Pokoknya setiap kaum akan digiring sesuai dengan apa yang mereka sembah di dunia, kemudian dimasukkan ke dalam jahanam dan tidak sempat menyeberangi siratal mustaqim. Mereka orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan menyeberang siratal mustaqim sesuai dengan keimanan mereka. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW suatu ketika giliran Aisyah radhiyallahu anha, dia masuk ke rumah Aisyah karena giliran malamnya. Kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha adalah menjadikan pahanya sebagai bantal Rasul. Saking dekatnya hubungan Aisyah dengan Rasul. Kalau ibu-ibu saya nggak tahu, mungkin dilempar bantalnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha meletakkan, itu kebiasaan Aisyah, meletakkan pahanya, kemudian Rasul diletakkan di atas pahanya sampai tidur.
Maka Aisyah radhiyallahu an memandang muka Rasul ketika itu sudah mulai menua, sudah mendekati ajalnya. Dipandangnya Nabi SAW dengan penuh kecintaan, tiba-tiba meneteskan air mata. Air matanya jatuh ke pipi Rasul. Sontak Rasul kaget, kemudian bangun, kemudian duduk memandang Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, lima tabki, kenapa kau menangis? Walima dumu, dan kenapa kemudian bisa meneteskan air mata?" Lihat jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, tadakkartu yaumal qiyamah." Wahai Rasul, aku teringat dengan hari kiamat. Hal tadhkuru bi ahlika ya Rasulullah? Apakah engkau masih ingat aku kelak pada hari kiamat? Aku istrimu. Apakah pada hari kiamat engkau akan mengingat diriku, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, amma fi thalathati mawadin fala yadhkur ahadun ahada." Wahai Aisyah, adapun di 3 tempat, maka orang tidak mungkin memikirkan siapapun kecuali dirinya. Amma fi thalathati mawadin fala yadhkur ahadun ahada. Adapun di 3 tempat, wahai Aisyah, orang tidak ingat siapapun kecuali dirinya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan indas sirat, ketika anda mulai menyeberangi titian siratal mustaqim. Seluruh manusia berdebar-debar, karena ketika itu tidak ada cahaya sedikit pun, Allah gelapkan. Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cahaya sesuai dengan amalannya. Ada yang Allah berikan cahaya kecil, ada yang terkadang nyala, terkadang padam. Ma'asyiral muslimin, kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena mereka memikirkan dirinya, saya bisa menyeberangi atau tidak. Hatta ya'lamal abdu hal yamurru ala sirat am yasquta fi jahannam. Sampai orang itu betul-betul tahu apakah dia termasuk orang-orang yang bisa menyeberangi titian itu, ataukah justru dia yang terjerembab ke dalam jahannam. Mana mungkin orang bisa ingat siapapun, wahai Aisyah. Orang waktu itu berdebar-debar mau menyeberangi siratal mustaqim. Kemudian kata Rasul, indal mawazin, dan di tempat penimbangan amal. Timbangan itu satu, tapi besar, sehingga ketika Allah menciptakan timbangan ini, malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ini untuk siapa timbangan ini ya Rabb?" Besar sekali, sampai kalau seandainya langit dengan 7 lapisnya dan bumi dengan 7 lapisnya dan seluruh galaksi yang ada ditimbang, itu masih kecil, masih besar timbangannya. Besar timbangan itu. Bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia punya 2 neraca dan 1 lisan. Disitulah manusia akan ditimbang, masuk ke dalam timbangan, ditimbang dirinya, ditimbang amalannya, dan dia membawa catatannya. Yang ditimbang itu 3, orangnya, amalannya, dan catatannya. Tapi yang menjadikan beratnya timbangan bukan orangnya, bukan juga catatannya, tapi amalannya. Sebab kalau seandainya orangnya, antum perbanyak makan saja, beli pil yang menggemukkan, tapi rupanya bukan itu. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke pohon kurma itu, tiba-tiba datang angin, tersingkap betisnya. Abdullah bin Mas'ud itu kecil, kurus, kering, sehingga betisnya nampak tulangnya terbalut kulit. Para sahabat tertawa melihat betisnya kecilnya Abdullah bin Mas'ud itu. Kata Nabi SAW, "La tadhaku, kalian jangan menertawakan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ya. Sebab kalau 2 betis itu ditimbang di hadapan Allah, masih lebih berat dibandingkan gunung Uhud," kata Rasul. Jadi bukan masalah badan besar atau kecil, tapi amalan itu yang memberatkan timbangan tadi. Maka kata Nabi SAW, di saat di tempat penimbangan amal, orang tidak mungkin mikir siapapun. Hatta ya'lamal abdu, sampai hamba itu tahu,
hal khaffat mawazinuhu am thaqulat mawazinuhu, apakah timbangannya berat ataukah timbangannya ringan. Dia tidak akan ingat siapapun. Kemudian wa indah tato yuris suhufi, kata Rasul, dan ketika catatan itu diterbangkan, Allah terbangkan seluruh catatan anak hamba, maka semua orang rebutan untuk mengambilnya. Maka yang Allah takdirkan mengambil dengan tangan kanannya, maka mereka lah humul muflihun, orang-orang yang akan selamat. Tapi orang-orang yang mengambil dengan tangan kirinya, maka mereka orang-orang celaka. Kata Nabi SAW, sampai hamba itu tahu apakah dia sanggup mengambil catatannya dengan kanannya ataukah dengan kirinya. Orang tidak mungkin ingat siapapun, dia sendiri bingung. Karena dia yang hanya diingatnya adalah mengambil catatan itu bagaimana. Dan subhanallah, tidak ada satupun yang luput dari Allah. Setiap kesalahan kita, sejak kita diberikan taklif di masa balik sampai Anda wafat, semua catatan lengkap, siang malam, setiap detik hembusan nafas, semua ada dalam catatan itu. Sampai suatu ketika Rasul menceritakan hadis bitaqah. Seseorang didatangkan di hadapan Allah membawa 99 catatan amalnya. Yang satu catatan dibentangkan, rupanya panjangnya sejauh mata memandang. Itu satu. Dia bawa 99 catatan. Kemudian Allah mengatakan, coba kamu baca, Iqra kitabak, baca kitabmu. Dibaca dari awal sampai akhir. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, perhatikan catatan itu. Boleh jadi ada yang keliru. Dia mengatakan, tidak ya Rabb, ini semua kesalahan. Kemudian Allah mengatakan, coba perhatikan lagi. Diperhatikan lagi. Dia mengatakan, tidak ya Rabb, tidak ada yang salah. Kata Allah, perhatikan lagi. Boleh jadi malaikat raqib dan atid atau malaikat pencatat amalanmu salah atau keliru atau tersilap. Tapi dia mengatakan, tidak ya Rabb, semuanya benar, ini kesalahanku semua. Jadi antum kira ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, akan tidur? Tidak, dia catat terus. Nah, ketika itu Allah mengatakan, kalau kamu sudah tahu ini yang satu catatan saja sejauh mata memandang semuanya kekeliruan kamu, ini belum dibuka yang 98-nya loh ya. Adakah kebaikan untuk menebus ini semua? Maka dia sudah putus asa dan mengatakan, ya Rabb, sekalipun aku punya kebaikan dibandingkan dengan keburukanku, apalah arti kebaikanku? Maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan kartu sakti dia. Dalam kartu itu bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian ditimbang, rupanya kartu ini lebih berat dibandingkan 99 catatan kesalahannya. Maka jangan pernah Anda mati kecuali dalam tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena hanya dengan itu kita selamat.